Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya selaku pembicara pertama dari tim Pro akan membuka perdebatan pada pagi hari ini terkait mosi sebagai gerakan feminis, Dewan ini menentang perkembangan budaya femcel di media sosial. Sebelum masuk ke dalam setup argumen, saya akan menjabarkan terlebih dahulu definisi-definisi dari kata yang akan banyak disinggung dalam argumen saya kali ini. Yang pertama yakni gerakan feminis. Kami sebagai gerakan feminis adalah aktor yang berkampanye bertujuan untuk menjunjung tinggi kesetaraan bagi wanita selayaknya bagi para pria. Di mana saat kami bergerak sebagai feminis, kami tidak seutuhnya membela dan mengutamakan kepentingan wanita dalam segala situasi yang ada. Definisi yang kedua yakni budaya femcel. Femcel sendiri yakni singkatan dari Female Involuntary Celibate, yang merupakan gerakan yang kami tekankan berbanding terbalik dengan tujuan utama gerakan kami. Gerakan budaya femcel adalah sebuah kampanye yang terdiri atas perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak berkencan dengan alibi bahwa mereka menyalahkan pria modern dan juga standar kecantikan masyarakat modern sebagai alasan kelajangan mereka. Secara singkat, komunitas ini beranggotakan masyarakat-masyarakat yang mendukung kelajangan. Karakteristik seperti apa atau mengapa bisa munculnya kampanye femcel ini? Perlu diketahui terdapat wanita-wanita yang memiliki trauma atau pengalaman yang buruk dengan berkencan atau dengan pria, dan juga femcel adalah kampanye komunitas yang terdiri dari mereka-mereka yang sudah konkret serta paham, serta mengerti bahwa hidup mereka yang mereka jalani akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bahagia apabila mereka tidak berkencan dan melajang. Definisi yang ketiga yakni sosial media. Meski sudah tidak asing, perlu ditekankan bahwa sosial media adalah media utama yang digunakan, yang paling sering diakses dan juga yang paling cepat sistem penyebaran informasinya. Definisi yang keempat yakni komunitas. Komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai tujuan, karakteristik, dan juga dalam kasus ini, pandangan hidup yang sama. Masuk dalam status quo kami, mengapa kami menentang perkembangan budaya femcel di media sosial? Di sisi kami, pembeludakan terkait budaya ini tidak menguntungkan, justru akan memposisikan tujuan kami sebagai penggerak feminis di posisi terbelakang. Terutama lagi apabila dibeludakan melalui sosial media. Mengapa? Seperti yang telah saya nyatakan di definisi tadi, sosial media adalah sarana yang paling berpengaruh, yang hampir terunduh di setiap ponsel orang-orang yang mereka gunakan dari waktu ke waktu. Maka dari itu, masuk dalam argumen saya, yang pertama, pengembangan budaya femcel tidak layak untuk dilaksanakan di sosial media. Poin A, orang-orang dapat mudah terpengaruh. Saya yakin bahwa Anda tim kontra tidak dapat memastikan bahwa semua netizen, semua masyarakat pengguna sosial media dapat teguh dalam prinsip kehidupan mereka. Dan kemudian mereka langsung bisa saja mengabaikan postingan kampanye femcel yang muncul di beranda mereka. Terdapat juga orang-orang yang dimana mindset mereka, jalan pikir mereka dikendalikan oleh apa yang mereka lihat dan anggap lumrah di sosial media mereka. Contohnya seperti apa? Mari kita ambil kasus anak kuliah yang memplagiasi tugas temannya. Kita tahu bahwa memplagiasi adalah hal yang salah dan tidak sepenuhnya lumrah. Namun karena ada sisi masyarakat yang membela anak kuliahan tersebut, maka akan ada juga netizen-netizen lain yang saya disebutkan dikendalikan oleh opini orang-orang lainnya. Mereka kemudian mereka yang sebenarnya tidak tahu apa-apa dan hanya ikut-ikut saja akan terbawa arus dengan mereka yang membela kasus ini. Sama halnya dengan femcel ini, tentu kita sadari bahwa melajang tidak sepenuhnya benar. Manusia memerlukan pasangan untuk melanjutkan kehidupan garis keturunan mereka. Bagaimana jika ada seorang wanita yang baru saja patah hati dan melajang, kemudian melihat postingan femcel di beranda mereka, yang sebenarnya diri mereka ini tidak memiliki keinginan bulat dalam hatinya untuk melajang seumur hidupnya. Tapi karena dia melihat postingan tersebut, ia kemudian terbawa arus dan mengikuti gaya hidup mereka dan kemudian jatuh ke dalam lubang pergaulan yang salah. Hal ini kembali lagi bertolak belakang dengan pandangan hidup kami sebagai gerakan feminis yang sedari awal menjunjung tinggi kesetaraan wanita untuk mendapatkan haknya dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat ini.
Masuk dalam poin kedua, yakni budaya femcel yang tidak sesuai dengan budaya femcel tidak sepatutnya dikolor-kolor melalui sosial media karena tidak sesuai dengan prinsip kami sebagai penggerak feminis. Mengapa? Yang pertama, penggerak femcel dapat menimbulkan konflik. Para penggerak femcel akan mengagung-agungkan prinsip mereka tentang bagaimana kelajangan akan memberikan kesejahteraan kepada Anda. Namun pada kenyataannya, tidak akan berjalan semulus itu. Dewan Juri yang terhormat, dengan munculnya ideologi yang dikoar-koarkan dan dikembangkan melalui sosial media yang tidak sepenuhnya menyajikan keuntungan bagi semua belah pihak, justru membuat terciptanya tujuan baik gerakan feminisme terabaikan. Tidak bermaksud egois, namun kami merasa dengan diadakannya pengembangan terkait femcel di sosial media dapat mengganggu kesejahteraan wanita-wanita yang sebelumnya tidak tahu menahu terkait femcel. Mereka kemudian akan merusak kesejahteraannya dalam menggapai hak-hak yang mereka dapatkan, yakni hak-hak seperti mengandung anak, mendapat pasangan, dan juga merasakan rasanya menjadi seorang ibu. Masuk dalam preamp saya, mungkin tim kontra akan menyatakan bahwa kami telah membatasi dan merenggut kebebasan seseorang dalam berprinsip atau berkampanye atau berkomunitas. Namun di sini kami tidak pernah sekalipun melarang atau memberi batasan kepada femcel untuk berkomunitas. Melainkan kami hanya menawarkan sebuah solusi, yakni masuk dalam solusi saya. Yang pertama, silakan berkomunitas, namun tidak mengembangkan komunitas tersebut melalui platform media sosial. Femcel tidak berlaku bagi kebanyakan orang, namun femcel hanya berlaku bagi para wanita yang berprinsip demikian. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bagi para wanita yang sudah konkret, sudah yakin dengan pilihan hidup mereka. Maka kami sarankan agar komunitas ini menjadi komunitas yang ear to ear atau dari orang ke orang penyebarannya, sehingga komunitas ini hanya akan meraup anggota-anggota yang sudah sepenuhnya yakin dengan pilihan hidup mereka. Sekian dari saya, Bang menjadi tim pro.